Buat Anda yang sekarang berstatus sebagai tenaga non-ASN atau honorer, pasti lagi banyak banget ya pertanyaan di kepala, dan mungkin ada sedikit rasa cemas juga soal nasib ke depannya. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bedah semua ini, kita cari kejelasannya bareng-bareng, dan kita lihat peta jalannya, berdasarkan informasi yang resmi, bukan katanya-katanya. Angka ini, 2025, ini bukan cuma sekedar tahun baru biasa. Buat seluruh tenaga non-ASN, atau yang biasa kita sebut honorer, di seluruh Indonesia, tahun 2025 itu adalah titik balik. Sebuah perubahan super besar yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Ini adalah deadline yang akan mengubah total lanskap kepegawaian pemerintah kita. Dan ini dia, pertanyaan sejuta umat. Pertanyaan yang kayaknya ada di benak semua orang. Bener nggak sih semua honorer bakal langsung diangkat jadi ASN tanpa perlu tes lagi? Wah, rumor ini beredar kenceng banget kan? Hari ini kita akan cari tahu jawabannya yang pasti. Oke, biar ranut, kita akan bahas lewat 5 bagian penting ini. Kita mulai dari memahami apa sih arti deadline 2025 itu. Terus, kita bedah tuntas mitos soal pengangkatan otomatis. Lalu kita lihat, emang realitas barunya bakal kayak gimana? Nah, yang paling penting, kita identifikasi jalur nyata apa aja yang bisa ditempuh, dan terakhir kita tutup dengan checklist kelayakan dari BKN. Oke, kita masuk bagian pertama. Jadi, menurut Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, ini jelas banget tertulis bahwa status resmi tenaga honorer itu akan dihapuskan setelah tanggal 31 Desember 2025. Ini bukan wacana ya, ini adalah mandat hukum yang sudah diketok palu. Nah, yang perlu banget digarisbawahi, ini tuh bukan sekedar perpanjangan kebijakan atau penundaan lagi. Ini adalah perubahan struktural yang total dan mendasar. Artinya apa? Artinya, setelah 2025, istilah tenaga honorer itu udah nggak akan ada lagi di instansi pemerintah manapun. Semua instansi wajib menata ulang pegawainya sesuai aturan baru ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, dan mungkin paling bikin galau, rumor pengangkatan otomatis. Kenapa ini bahaya? Karena kalau kita percaya, kita bisa jadi lengah dan nggak siap-siap. Yuk, kita pisahkan mana yang cuma gosip, mana yang fakta resmi. Nah kan, di medsos, di grup-grup WhatsApp, rumornya kedengeran enak banget. Tenang aja, semua honorer pasti diangkat otomatis. Tapi, kenyataan dari sumber resminya, yaitu BKN, bilang hal yang sangat berbeda. Mereka tegaskan, pengangkatan tidak akan dilakukan secara otomatis. Beda banget ya? Nah, ini dia buktinya. Ini kutipan langsung loh dari siaran pers Badan Kepegawaian Negara. BKN secara eksplisit dengan kata-kata yang sangat jelas membantah rumor itu. Mereka bilang narasi diangkat langsung tanpa seleksi itu cuma spekulasi yang nggak bener. Wah, ini penegasan paling kuat yang bisa kita pegang. Jadi, poin utamanya apa? Ini dia, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah menggantungkan nasib kita pada janji atau rumor pengangkatan otomatis. Itu bukan strategi yang aman sama sekali. Fokus kita harus kita geser. Dari yang tadinya menunggu janji, jadi memahami proses yang sebenarnya. Oke, terus kalau status honorer dihapus, gantinya apa dong? Nah, di bagian ini, kita akan lihat seperti apa sih lanskap kepegawaian yang baru nanti. Status-status resmi apa aja yang bakal ada setelah tahun 2025. Oke, pada dasarnya nanti itu cuma akan ada 4 kategori utama. Pertama, tentu aja, jadi PPPK penuh waktu lewat seleksi. Kedua, nah ini ada skema baru yang namanya PPPK paruh waktu. Ketiga, untuk beberapa posisi kayak petugas kebersihan atau keamanan, sistemnya akan jadi alih daya atau outsourcing. Dan yang keempat, ya jalur normal, seleksi terbuka CASN yang bisa diikuti siapa aja, termasuk teman-teman honorer. Yuk kita pindah ke bagian keempat, kita lihat gimana semua ini bisa jadi peluang nyata buat Anda. Lupakan dulu mitosnya, sekarang kita fokus ke jalur-jalur resmi yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah. Coba deh, perhatikan tabel ini. Ikut seleksi tahunan? Bisa, tapi sangat kompetitif. Pengangkatan khusus? Mungkin, tapi itu situasional banget. Nah, lihat barisnya di tengah. Skema PPPK paruh waktu. Ini disebut sebagai opsi paling realistis untuk sebagian besar tenaga honorer yang datanya sudah masuk. Inilah jalur utama yang disiapkan untuk menampung teman-teman non-ASN saat ini. Jadi apa sih sebenarnya PPPK paruh waktu ini? Anggap aja ini semacam status kepegawaian baru, sebuah jaring pengaman yang dirancang khusus biar para honorer yang sudah lama mengabdi itu nggak sampai kehilangan pekerjaan. Ini adalah cara pemerintah untuk memformalkan status Anda, meskipun mungkin belum bisa langsung jadi PPPK penuh waktu. Oke, kita sampai di bagian terakhir dan ini yang paling praktis. Gimana caranya biar kita bisa masuk ke skema-skema tadi? BKN sudah menetapkan 3 syarat mutlak.
Anggap aja ini checklist pribadi yang harus Anda penuhi. 3 syarat ini harga mati, nggak bisa ditawar. Pertama, nama Anda wajib, kudu harus terdaftar di database BKN. Kalau nggak ada ya sistem nggak akan kenal Anda. Kedua, Anda harus tercatat pernah ikut seleksi CASN atau PBPK sebelumnya. Ini jadi bukti kalau Anda memang serius. Ketiga, instansi tempat Anda kerja sekarang harus memang masih butuh formasi yang Anda isi itu. Coba saya perjelas ya, dan ini penting banget. Kalau Anda gagal memenuhi bahkan cuma 1 aja dari 3 syarat ini, Anda secara otomatis nggak bisa dipertimbangkan untuk skema PPK manapun. Jadi langkah paling pertama yang harus Anda lakukan setelah ini adalah verifikasi status Anda. Pastikan data Anda di BKN itu valid dan sinkron. Oke, jadi mari kita rangkum poin-poin paling pentingnya ya. Pertama, lupakan mitos pengangkatan otomatis. Itu nggak ada. Kedua, pahami bahwa PPPK paruh waktu itu adalah jalur penyelamatan yang paling realistis. Ketiga, data Anda di database BKN itu adalah kunci segalanya. Dan terakhir, ayo segera cek 3 syarat kelayakan dari BKN itu untuk diri Anda sendiri. Pada akhirnya, teman-teman, ini semua bukan tentang menunggu sebuah janji yang nggak pasti. Ini tentang memahami proses yang nyata, lalu mempersiapkan diri kita sebaik mungkin untuk menghadapinya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah saya akan diangkat, tapi bergeser menjadi apakah saya sudah siap mengikuti semua prosesnya? Persiapan Anda dimulai hari ini.